Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Usna Sulitasari akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu optimasi biaya distribusi material dengan metode NWC atau Northwest Corner. Dalam sebuah proyek konstruksi, salah satu unsur terpenting yang perlu diperhatikan adalah biaya, di mana perlu adanya pemanfaatan biaya proyek yang seoptimal mungkin guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada perusahaan yang diakibatkan karena masalah pendistribusian bahan material dari sumber material ke lokasi proyek. Biaya transportasi merupakan masalah yang sering dijumpai di berbagai bidang, terutama yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran. Keputusan yang tepat dalam mengalokasikan produk berdasarkan permintaan dan penawaran dengan memperhatikan biaya distribusi sehingga memperkecil pengeluaran, sehingga akan mencapai keuntungan yang maksimal. Untuk meminimalkan biaya transportasi, diperlukan metode perhitungan yang tepat sehingga dapat memberikan solusi yang optimal. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber ke tujuan dengan alokasi produk yang diatur sedemikian rupa sehingga didapat biaya yang optimal. Untuk metode transportasi sendiri terbagi dari dua metode, yaitu metode awal dan metode akhir. Di metode awal terdapat metode Northwest Corner dan metode least cost, sedangkan metode akhir terdapat metode stepping stone, metode modified distribution, dan metode Vogel's approximation method. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Northwest Corner ya, itu ada di metode awal. Metode Northwest Corner atau NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan alokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri kanan dan dari atas ke bawah. Dalam peta data matriks, cara perhitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan namanya dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produk sumber dan permintaan tujuan. Aturan yang berlaku pada metode NWC ini yaitu sebagai berikut. Menghabiskan persediaan di tiap baris sebelum bergerak menuju ke baris selanjutnya yang berada di bagian bawahnya. Memenuhi syarat permintaan di tiap kolom sebelum bergerak menuju ke kolom selanjutnya yang berada di sebelahnya. Melakukan cek agar semua persediaan dan permintaan sesuai jumlahnya. Jadi di sini kita harus mengambil persediaan di tiap baris pertama ya. Yang sebelah kiri itu kita harus menghabiskan stoknya dulu. Kelebihan metode NWC yaitu metode yang paling mudah untuk langkah awal perhitungan mencari solusi optimal, namun tidak mempertimbangkan biaya. Untuk kekurangannya, metode ini tidak hanya untuk mencari solusi awal perhitungan saja, tidak langsung menemukan solusi yang langsung optimal. Metode ini hanya mengalokasikan produk berdasarkan kriteria sudut kiri atas dan sudut kanan bawah, ialah yang merupakan sel basis. Metode Northwest Corner kurang efisien dan metode ini merupakan metode terpanjang dalam mencari tabel optimal. Di sini ada tabel kebutuhan bahan material proyek pembangunan gedung Fakultas Ekonomi Bisnis UPSI. Di sini bisa dilihat untuk datanya, kebutuhan bahan materialnya, ada pekerjaan bor pile, pekerjaan urukan pasir, pekerjaan beton. Di sini ada ya di tabelnya, masing-masing membutuhkan beberapa sak, pasir, dan kerikil. Untuk ini lokasi sumber dan harga materialnya. Ini di tabel 2 ada 3 lokasi dan harga pasir. Ini lokasi 3, tabel 3 lokasi dan harga material semen. Dan ini tabel 4 lokasi serta harga material kerikil. Data-data yang diketahui dari masalah transportasi ini didapati kebutuhan material semen seluruhnya yaitu 20.900 sak. Ketersediaan di tiap lokasi jumlahnya yaitu di Jababeka 7.300 sak, Tegal Gede 10.300 sak, dan Gemalapik 3.300 sak.
Jumlah material yang tersedia 20.900 sak sesuai dengan kebutuhan material semen. Sama ya untuk pasir dan kerikil. Jumlah ketersediaan di sumber lokasi dengan kebutuhan balance. Karena jumlah permintaan bahan material sama dengan jumlah bahan material yang tersedia, maka model ini memiliki solusi feasible dan merupakan model transportasi yang seimbang atau balanced transportation. Perhitungan NWC. Di sini kita contohin satu aja karena rumusnya sama. Ini untuk contoh distribusi bahan material semen. Di Jababeka untuk harga semennya yaitu untuk stok semennya sebanyak 7.300 sak dengan harga 65.000 per saknya. Tegal Gede 10.300 sak ketersediaannya dan harganya 62.500. Temalapik ketersediaan 3.300 sak harganya 58.000 per saknya. Nah, ini untuk rumusnya total biaya distribusi bahan material semen Z sama dengan harga dikali ketersediaan ditambah sama harga dan dikali ketersediaan lalu dijumlah dan didapati hasil 1.309.650.000. Untuk distribusi bahan material pasir dan kerikil sama ya, untuk rumusnya sama, kita ambil dari kiri atas ke kanan bawah. Kesimpulan, dengan menggunakan metode Northwest Corner dapat biaya optimum untuk proses distribusi bahan material sebaik berikut. Dari sumber toko Jababeka dialokasikan sebesar 7.300 sak ke proyek pembangunan gedung Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi ini ya, untuk di setiap sumber toko ketersediaan material itu semuanya digunakan ya untuk proyek pembangunan gedung Fakultas Ekonomi, karena tadi hasil yang kita dapatkan yaitu balance atau seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan. Saran metode Northwest Corner belum efektif digunakan untuk meminimumkan biaya dari beberapa sumber material ke sejumlah lokasi proyek, sehingga harus dilanjutkan dengan metode akhir untuk mencari biaya pengiriman paling optimum. Dalam prakteknya, kondisi seperti ini, supply sama dengan demand sangat sulit ditemui, sehingga disarankan untuk melakukan penelitian mengenai kondisi di mana jumlah material yang dibutuhkan lebih besar daripada jumlah material yang tersedia. Atau sebaliknya, jumlah material yang tersedia lebih besar daripada jumlah material yang dibutuhkan. Untuk masalah yang lebih kompleks, perhitungan pada NWC dapat menggunakan bantuan program komputer yang dirancang untuk menyelesaikan masalah dan kuantitatif. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.